Halo Sobat WK dan juga Tribuners, Tan Sri Kotak akhirnya buka suara setelah unggahan videonya viral di media sosial di mana Tan Sri Kotak mengunggah sebuah video dirinya dipeluk oleh orang yang tidak dikenal selesai manggung atau bahkan di atas panggung ketika Kotak baru saja menyelesaikan lagu terakhirnya di atas panggung. Dan Tan Sri mengatakan kejadian itu terjadi pada akhir pekan lalu di mana band Kotak sedang manggung di kawasan Ciletuh, Sukabumi, Jawa Barat. Tan Sri yang baru saja menyelesaikan lagu terakhir, saat berbalik badan tiba-tiba ada pria yang tidak dikenal berusaha untuk memeluknya. Namun dengan respon yang cepat, Tan Sri berhasil menghindar dari pria tersebut. Namun Tan Sri mengaku kejadian itu membuat dirinya sedikit trauma sampai akhirnya badannya gemetar dan sangat lelah usai manggung. Dan setelahnya Tan Sri tidak melakukan langkah apapun atau melakukan proses hukum karena diduga mendapatkan pelecehan dari orang yang tak dikenal. Menurut Tan Sri bahwa orang tersebut adalah penonton yang sangat yang sangat ekspresif sehingga ia ingin berusaha lebih dekat dan berusaha untuk memeluknya. Tapi Tan Sri memilih untuk mengikhlaskan kejadian tersebut. Berikut keterangan dari Tan Sri Kotak. Kemarin sempat heboh nih, ada insiden. Kakak dipeluk sama seseorang yang nggak dikenal pas lagi manggung seperti apa? Oh iya, jadi kemarin tuh Kotak ada manggung di Geopark Ciletuh di Kabupaten Sukabumi. Terus itu tuh acara syukuran nelayan di sana. Jadi memang mereka excited banget gitu. Mereka tuh bener-bener kayak nikmatin vibes-nya di panggung juga kayak berasa tahun 2000-an awal gitu loh, yang mereka jarang pegang handphone, menikmati panggung. Cuman ada pas di akhir setelah performa Kotak tuh tiba-tiba ada satu laki-laki yang memang dia mungkin overexcited ya, dan mungkin dalam kondisi yang sedikit tidak sadar. Jadi dia tiba-tiba naik ke atas panggung gitu, langsung meluk. Cuman ya itu karena aku baru banget selesai, jadi masih kayak sadar nggak sadar juga pas balik badan, gue kaget kayak gitu. Jadi pas untungnya memang ada teknisiku yang memang cepat gitu nangkep maksudnya menghalau si mas itu. Siapa sih yang nggak tahu? Nggak tahu ya gitu ya. Ya mungkin memang dia penonton biasa. Cuman satu dia terlalu ekspresif. Terus yang kedua mungkin diduga tidak sadarkan diri, bukan tidak apa ya, dalam pengaruh minuman keras mungkin ya. Jadi nggak sadar lah gitu. Jadi pas katanya sih, kata tim aku waktu pas lagi dibawa sama polisi, dia masih cengar-cengir, saya teh fansnya, sambil cengar-cengir tapi sambil ya nggak sadar. Akhirnya minta maaf nggak? Enggak. Itu dari kata Anda sendiri? Di awal hari itu iya, karena aku masih kayak yang tadi ngapain ya kayak gitu. Jadi cuman karena besok pagi saya masih ada kegiatan, saya mulai nggak keinget. Nah pas kemarin aja scroll TikTok tuh kok muncul video itu, langsung ke recall lagi memori. Ya ampun, iya kemarin kayak gini ya gitu. Ya dibilang trauma sih, ini mungkin jadi salah satu pelajaran buat aku sama tim juga. Nggak bisa sembarangan, harus lebih ekstra hati-hati di atas panggung. Nggak bisa sembarangan orang naik yang memang bukan bagian dari kita gitu, karena memang menghindari hal-hal seperti itu, karena kita kan sebagai penghibur pengennya kan menghibur dengan cara nyaman dan aman biar semuanya kondusif. Tapi balik lagi memang sepertinya orang ini tidak ada niatan buruk ya, mungkin lebih ke over excited aja sebenarnya. Jadi nggak ada langkah selanjutnya itu kan dari kakak? Nggak ada. Tapi Arda sendiri gimana? Pas keluar kan aku cuma cerita, iya tadi malam manggung, terus hampir ada yang mau meluk, dia siapa, emang nggak ada yang jagain gitu, respon standar. Tapi pas ngeliat video langsung gitu, tak antemi wongnya nek ketemu. Jadi memang ya pasti dia agak lumayan tapi protektif lagi lah, ngomong sama tim besok hati-hati ya buat jaga ini segala macam, karena hal-hal seperti ini kan pasti sangat rentan sekali, apalagi di dunia musik rock gitu, yang memang orang-orang pasti pengen nonton hiburan dan lain-lain. Cuman ya pelajaran lah buat kitanya di internal, terus sama buat penonton juga, biar nggak sembarangan, apalagi yang dihadapi ini kan memang penyanyi perempuan dan ya kita nggak ngomongin aku pakai hijab atau enggak, tapi minimal ini perempuan yang memang sebenarnya harusnya dilindungi. Sempat nangis jadi pas mungkin turun panggung atau gemeter enggak, capek ya pas nyanyi ya. Enggak sih, enggak sampai nangis gitu, cuman kayak masih kaget aja, tadi diapain sih kayak gitu. Terus anak-anak kata enggak kan manggilnya, kata enggak ngeh apa diapain, ya cuman deket aja mukanya, cuman kan aku langsung cepet banget kan refleks itu.
Jadi ya nggak ada yang gimana karena itu kondisinya jam 12 malam, jam 11 malam, tapi aku langsung pulang gitu dari Sukabumi langsung ke Jakarta, jadi langsung tidur karena minum obat buat sebutnya antimo boleh ya, obat perjalanan pulang gitu, jadi udah lupa. Tapi Tapi ini pengalaman yang pertama kali atau sebelum-sebelumnya pernah nggak sih kak kayak gini? seperti ini juga. Kejadian. Pernah sih, cuman kalau yang sudah merubah penampilan seperti ini baru ini. Kalau yang sebelumnya ya beberapa kali ada yang di bawah panggung, ada yang lebih sering cuma kayaknya ya di atas panggung gitu. Cuman ya kembali lagi kita sih yang sebelumnya pernah di Cianjur, tapi itu yang adegan jatuh dari atas panggung tuh yang ditarik. Pernah ingat nggak? Iya. Lupa ya. Teh mungkin di panggung tuh ada aja tahu teh aslinya kemarin teteh juga anak hilang. Iya Anak lagi hilang. ya. Ya dicariin ibunya. Iya itu di panggung yang sama. Iya, jadi memang itu. Jadi karena memang ini mungkin ya acara-acara yang masya Allah ini syukuran nelayan gitu. Kondisinya lokasinya juga benar-benar jauh di Kabupaten Sukabumi gitu. Jadi memang excitednya luar biasa sampai ada momen anak hilang yang ketinggalan nama ibunya, nggak tahu ibunya di mana. Jadi ya banyak momen sih kemarin. Buat kita pertama kali ke Geopark Ciletuh aja udah bikin kita amazed dengan pemandangannya yang sebenarnya bagus banget gitu. Terus ternyata orang-orang di sana juga sangat apresiatif. Jadi ya banyak kesan pertama kali ke sana. Itu kejadiannya kapan sih Kak Tantri kalau boleh tahu? 3 hari lalu kayaknya. 3 hari lalu. Tapi itu salah satu momen terparah atau memang sebelum-sebelumnya ada yang lebih parah teh? Gimana tuh teh mungkin? Belum ada sosial media soalnya pernah ada. Pokoknya adalah beberapa momen-momen yang memang tidak selayaknya pasti pernah dialamin gitu. Cuman memang dulu belum ada sosial media jadi nggak ada yang update status gimana. Jadi Berarti lebih nggak ada ketat langkah kan? selanjutnya nih kayak nggak ada lapor polisi atau apa gitu? Nggak ada. Dengan di videokan saja kan pasti sudah ini. Dan sebenarnya katanya sih yang di sana update-nya memang sudah kena bogem banyak orang ya. Saya juga nggak ngerti itu makanya saya, ya Allah, saya cuma khawatir dia kenapain apa. Tapi ya sudah nggak apa-apa. Bagian dari konsekuensi ya Mas, resiko.